Baik, kita bahas saja langsung ya. Baik, kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soal nomor 1 problem set kedua ya. Baik, ini ya. Jadi bicara tentang hewan porifera ya. Sel penyusun tubuh porifera yang berfungsi untuk menangkap partikel makanan dan mencerna sel secara intraseluler gitu ya. Jadi jawabannya sel koanosit. Di sini ada definisi dari masing-masing poin optionnya ya. Ada sel koanosit itu yaitu sel yang berfungsi sebagai alat pencernaan pada porifera ya, hewan spons dalam hal ini. Kemudian pinakosit, sel yang berfungsi untuk melindungi diri dari pada porifera. Amoebosit ini fungsinya untuk mengedarkan makanan ya. Jadi kalau koanosit itu untuk menangkap ibaratnya, kemudian yang mengedarkan ke seluruh tubuh adalah sel amoebositnya. Archeosit ini untuk menghasilkan gamet ya, berarti sebagai organ reproduksinya. Kemudian porosit ini kaitannya dengan lubang pada ostium ya. Nah, penjelasannya lebih jauh ini ya. Ini jadi hewan porifera spons dalam hal ini dia termasuk hewan vertebrata atau invertebrata. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi kalau dia di bagian dalamnya ya, di bagian dalamnya ini tampak luarnya, kemudian ketika dilihat bagian dalamnya banyak sekali sel koanositnya gitu ya, di bagian dalam dari spermoselnya. Jadi kan dia mendapatkan makanan itu lewat makanan yang terlarut di dalam air ya. Oksigen pun sama, dia mendapatkan oksigen yang terlarut di dalam air, kemudian nanti airnya itu masuk ke dalam pori-porinya ya. Masuk ke dalam pori-porinya, kemudian sampai di bagian spermosel ya, ini rongga spermoselnya nih. Di bagian rongga spermoselnya, di dinding-dindingnya itu ada namanya sel koanosit ya. Nah, sel koanosit itu fungsinya untuk menangkap partikel makanan ataupun oksigen ya. Menangkap partikel makanan dan oksigen, nanti kemudian airnya dikeluarkan oleh oskulum. Air yang keluar lewat oskulum ini termasuk air yang dia sudah jenuh. Artinya sudah tidak ada kandungan oksigen dan sudah tidak ada kandungan makanannya ya. Jadi ketika dia melewati lubangnya pori-pori kemudian sampai di bagian spermosel, itu sudah diambil tuh makanan ataupun oksigennya oleh sel koanosit ya. Jadi nanti tadi ketika sudah dapat, kemudian diedarkan oleh sel amoebosit ya ke seluruh tubuhnya. Untuk apa? Ya makanan jelas untuk metabolismenya ya, untuk dia bisa tumbuh, berkembang, kemudian melakukan proses-proses yang lainnya gitu ya. Ini kaitannya dengan masalah kelompok hewan porifera ya, di sel koanosit ya. Mengedarkan atau menangkap partikel makanan. Lanjut soal selanjutnya, soal nomor 2. Oke, ini soal terkait dengan kelompok Coelenterata ya. Dalam hal ini adalah kelompok hewan ubur-ubur ya. Coelenterata. Contohnya adalah ubur-ubur. Hewan yang tampak pada gambar di atas adalah hewan yang memiliki. Jadi ini kita lihat ciri-ciri dari kelompok hewan Coelenterata. Ini. Yang pertama, ciri-cirinya dia simetri radial tubuhnya ya. Simetri radial artinya apa? Ketika tubuhnya dibelah menjadi dua, dia sama ya. Ini radial nih, antara kanan dan kirinya dia bentuknya ataupun ukurannya sama. Sebutnya simetri bilateral kali ini ya. Kalau radial berarti yang melingkar tubuhnya. Dibagi 4, ukurannya sama. Ya. Itu yang simetri, ini simetri bilateral, kemudian ini simetri
radial. Sementara kalau untuk kelompok hewan ubur-ubur ini masuknya dia simetri radial. Ya. Kemudian diploblastik, ya, tubuhnya memiliki dua lapisan, ya, diploblastik. Lapisan apa? Ada lapisan ektoderm sama endoderm. Karena nanti berdasarkan jumlah lapisan tubuhnya dibagi menjadi dua, ada diploblastik, ada triploblastik, ya. Kemudian punya rongga gastrovaskuler, rongga tubuh, ya, rongga tuh. Memiliki sistem saraf tersebar di semua bagian tubuh serta mempunyai cincin otot, ya. Jadi memiliki sistem saraf. Ada dua macam bentuknya, ya. Ada bentuk polip sama medusa. Kalau yang polip, ya, polip itu ketika dia menempel di substrat. Jadi dia ketika menempel di substrat itu bentuk polipnya. Kemudian medusa itu berenang bebas, ya, seperti tadi gambar yang ada di dalam soal. Ini termasuk fase medusanya, ya. Ini fase medusanya, dia bisa bergerak bebas, gitu, berenang. Tapi kalau fase polip dia menempel di substrat atau di dasar perairan dia. Itu siklus hidupnya, ya. Dari medusa nanti berubah menjadi polip, polip berubah lagi menjadi medusa, ya. Sehingga yang tepat untuk hewan ini, ya, adalah dia memiliki jaringan saraf dan lapisan embrional, dua lapisan embrional, yaitu diploblastik, ya. Ini untuk soal nomor 2. Lanjut kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kaitannya dengan kelompok Vermes atau kelompok cacing, ya. Perhatikan gambar cacing parasit pada pencernaan manusia. Kemudian pilihlah pernyataan yang benar. Ini kita lihat ciri-ciri dari kelompok ordo Platyhelminthes, ya. Cacing pipih. Kelasnya dia Cestoda. Ciri-cirinya pertama bentuk seperti pita. Tergambar nggak bentuk seperti pita, Pak? Tahu pita, ya? Pita itu yang, ya, pipih kemudian dia panjang, itu namanya pita, ya. Kemudian tubuhnya berruas-ruas, berarti dia bersegmen-segmen ini. Tubuhnya bersegmen-segmen. Berruas-ruas atau bersegmen-segmen. Setiap ruasnya mengandung proglotit, ya. Ada proglotit. Nah, di masing-masing proglotit ini itu ada sistem tersendiri, ya, baik sistem pencernaan, dia sistem reproduksinya juga ada. Kemudian memiliki saker, alat pengait dan juga alat penghisap. Ya, proglotit terjadi fertilisasi sendiri, ya. Jadi dia fertilisasinya sendiri, tubuhnya sendiri, gitu, ya, melakukan pembuahannya sendiri. Proglotit yang dibuahi terdapat di bagian posterior tubuh atau di bagian depan. Contohnya ada dua, Taenia solium sama Taenia saginata, ya. Contoh
Kalau kita lihat bagian proglotidnya, ini siklus hidupnya ya. Jadi bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu ketika manusia mengkonsumsi daging hewan ternak, misalkan di sini sapi yang berisi larva dari cacing tersebut ya, dalam bentuk Cysticercus ya. Masuk ke dalam tubuh ya, ke sistem pencernaan, kemudian dia akan menetap di bagian usus. Ya, nanti di usus itu dia mengambil sari-sari makanan yang dimakan. Ya. Seharusnya makanan yang di usus itu diserap oleh tubuh. Tapi ketika ada cacing, maka cacing itu yang akan memanfaatkan. Ya. Bisa masuk ke dalam tubuh cacing, bisa masuk ke dalam tubuh hewan ternak karena mengkonsumsi rumput ya yang sudah terkontaminasi oleh larva cacing tersebut ya dalam bentuk onkosfer. Kemudian nanti masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian dia menempel di daging hewan ternak seperti sapi. Baik ya. Jadi untuk jawaban soal nomor 3 ini yang tepat adalah cacing ini masuk ke dalam tubuh inang dalam fase Cysticercus ya. Ini siklus hidupnya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Filariasis atau juga dikenal dengan istilah elenopathiasis atau kaki gajah adalah suatu gejala penyakit yang disebabkan oleh cacing Filaria brandtofti. Cacing ini parasit pada pembuluh getah bening manusia dan menimbulkan pembengkakan di alat gerak manusia yang terinfeksi. Cacing ini membutuhkan perantara berupa nyamuk culex. Culex namanya Culex fatigan. Cacing tersebut atau cacing berikut ini yang merupakan anggota filum yang sama dengan cacing pada wacana di atas kecuali ya. Nah, cacing Filaria brandtofti ini dia termasuk ke dalam kelompok Nemathelminthes ya. Kelompok Nemathelminthes, cacing filariasis. Di antaranya ada apa namanya? 6 ya, 6 macam di sini. Ada Ascaris ya, contohnya. Atau nama lainnya cacing perut. Cacing perut ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia ketika manusia mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan telur cacing Ascaris lumbricoides. Kemudian ada Necator americanus. Dan juga ada Ankylostomata duodenale. Ini cacing tambang bisa masuk ke tubuh manusia melalui infeksi atau menembus lapisan kulit, terutama bagian kakinya, gitu ya, bagian kaki kulit kaki manusia, kemudian masuklah cacing Necator dan juga Ankylostoma. Kemudian selanjutnya ada Enterobius atau Oxyuris. Vermiculus. Atau istilah lainnya cacing
kremi ya. Pernah dengar mungkin cacing kremi. Nah, cacing kremi ini biasanya atau infeksinya autoinfeksi ya. Ketika betinanya ini ingin bertelur, biasanya cacing betinanya ini akan menuju ke bagian dubur ya. Dan pada anak-anak biasanya tidak sengaja, bukan sengaja ya. Secara tidak sengaja ketika terasa gatal di bagian duburnya dia akan garuk-garuk gitu ya. Nah, di situ ada cacingnya tuh. Kemudian ketika si anak tersebut gitu ya, yang dimaksud dengan autoinfeksi ini, ketika anak tersebut tanpa cuci tangan lagi setelah menggaruk bagian duburnya, kemudian masuklah lagi ke dalam tubuh manusia. Itu yang dimaksud dengan autoinfeksi. Kemudian yang terakhir ada filaria atau keceriaan. Ini cacing penyebab kaki gajah ya. Tapi dia tidak langsung masuk ke tubuh manusia ya. Dia ada perantaranya, yaitu lewat nyamuk Culex fatigan ya. Kalau yang di atasnya itu tanpa perantara, tapi kalau pada filaria dan Wucheria bancrofti ini lewat perantara, yaitu nyamuk Culex fatigan ya. Jadi ini ini ya, ini nyamuknya. Nyamuknya yang terinfeksi oleh cacing filaria dan Wucheria ini menggigit tubuh manusia, kemudian menginfeksi manusia tadi ke bagian kelenjar getah beningnya. Sehingga di sini yang bukan satu ordo ya, yaitu bagian fasciola hepatica ya. Kalau fasciola hepatica dia sama dengan kelompok Platyhelminthes ya, cacing pipi ya. Sementara Ascaris, Ankylostoma, Oxalis dan Necator dia satu, yaitu Nemathelminthes. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Berikut ini karakter yang sesuai dengan vektor penyakit dalam wacana di atas tadi ya. Yaitu nyamuk Wucheria bancrofti. Nah, dia termasuk kelompok serangga yang memiliki sayap ya, sepasang sayap gitu. Jadi dia termasuk kelompok insekta ya, atau serangga yang memiliki sepasang sayap. Tubuhnya bukan juga pipih ya, karena insekta itu tidak ada yang bentuk tubuhnya pipih. Hidupnya bukan di dalam darah ya, di lingkungan ya, kosmopolit. Terus atas kepala toraks dan abdomen harusnya ada bagian toraks ya, kepala dan juga perut. Mengalami metamorfosis sempurna, bukan tidak sempurna ya. Sama seperti nyamuk pada umumnya ya. Telur, larva, pupa, kemudian baru imago atau dewasa. Jadi jawabannya memiliki sepasang sayap. Ini siklus hidupnya ya. Jadi yang infeksi atau bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat gigitan nyamuk Culex fatigan. Baik, kemudian lanjut ke slide selanjutnya, pengaturan pergantian kulit pada insekta ya, kelompok serangga. Jadi kelompok serangga itu bisa mengganti kulitnya gitu ya. Nama peristiwanya ekdisis ya, hormon yang membantu dan ekdison. Nah, ini filum Arthropoda ya. Filumnya Arthropoda, kelasnya insekta. Arthropoda ini artinya kelompok hewan yang berbuku-buku atau bersegmen-segmen ya. Tubuhnya bisa bagian badannya, bagian kakinya, itu artinya berbuku-buku atau bersegmen-segmen. Tubuh bersegmen. Ciri-cirinya tubuh dan kakinya berluas-luas, oke, ya bisa tubuh ataupun kakinya. Kemudian simetri bilateral ya.
Jadi tubuhnya dibagi dua, bentuk dan ukurannya sama, B2 ya. Punya rangka luar ya. Istilahnya exoskeleton. Kemudian mengalami ganti kulit ya, atau ekdisis namanya. Banyak ekdisis. Hormonnya ekdison. Ini sistem saraf tangga tali karena bentuk sistem sarafnya seperti bentuk tangga ya, bentuknya seperti ini. Di bagian tubuhnya sistem saraf tangga tali. Kosmopolit itu artinya bisa ditemukan di mana saja gitu ya, banyak ditemukan, kemudian adaptasinya tinggi. Ini kelompok filum arthropoda ya. Di antaranya ada insekta, ada krustase, myriapoda, kemudian ada juga kelompok arachnida. Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya tadi hormon ekdison. Oke, hewan avertebrata yang fungsi darahnya mirip dengan darah manusia dalam mengikat oksigen dan mengedarkan sari makanan adalah. Jadi fungsi darahnya itu dua, mengedarkan oksigen, kemudian juga mengedarkan sari-sari makanan sebagaimana pada manusia gitu ya. Jadi manusia sistem pencernaan, kemudian sistem pernafasan ya, itu berkaitan juga dengan sistem sirkulasi atau peredaran darah. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Makanan yang dimakan kemudian diedarkan ke bagian tubuh yang lainnya juga sama, dibawa oleh darah. Cuma beda darah kan. Kalau oksigen itu sel darah merah atau eritrosit, kalau makanan oleh plasma darah. Ya. Nah, ini yang sama adalah kelompok moluska, hewan bertubuh lunak ya. Ini penjelasannya. Moluska atau hewan bertubuh lunak dulunya. Nah, bertubuh lunak dia. Ya. Bisa kelompok cephalopoda, gitu ya. Kemudian ada gastropoda. Ada juga kelompok kerang misalnya, itu masuk dalam sini. Memiliki massa visceral, bagian tubuh yang lunak terdiri dari organ reproduksi, ekskresi, sirkulasi dan juga pencernaan. Jadi tubuh yang organ-organ visceral ya, atau organ bagian dalamnya ini terkait dengan organ reproduksinya ya. Organ reproduksinya sudah ada, kemudian ada organ ekskresi. Organ ekskresi sendiri fungsinya nanti kaitannya untuk mengeluarkan zat sisa metabolismenya. Kemudian sirkulasi, ini sistem peredaran darahnya ya. Kemudian juga sistem pencernaan. Tubuhnya simetri bilateral. Oke. Triploblastik salamata 3 lapisan ya. Ada 3 lapisan ya. Lapisan ektoderm, kemudian ada mesoderm, kemudian ada endoderm. Kalau dipoblastik tanpa mesoderm. Sebagian besar bercangkang, ada juga tidak yang bercangkang ya, sebagian besar saja.
tangkangnya di zat kapur, berkembang biak secara generatif ya, secara kawin dia. Secara kawin. Saluran pencernaannya lengkap. Sebagai pada manusia ya, ada bagian-bagian yang dia sudah berfungsi dengan baik gitu ya, baik mulutnya, kemudian lambung, usus gitu ya, itu kan itu yang penting ya. Mulut, kemudian artinya ada pencernaan secara mekanik, pencernaan secara kimiawi, kemudian ada penyerapan. Habitat ada yang di darat, air tawar maupun air laut. Nah ini kelompok hewan moluska ya, jadi yang sama dengan sistem tren darah dan sistem pencernaan makanannya ya, sirkulasi itu jawabannya moluska. Lanjut. Oke. Ada istilah gen hoax ya. Gen hoax ialah sekumpulan gen berkaitan yang mengatur penempatan yang tepat bagian-bagian tubuh embrio sepanjang sumbu anterior posterior, kepala sampai ekor. Berikutnya salah satu contoh beberapa karakter pada animalia yang diatur oleh gen hoax ya. Jadi tidak semua ya, tidak semua, tapi ada beberapa kelompok animalia yang itu kaitannya dengan gen-gen tersebut itu bisa mengatur bagian-bagian tubuhnya gitu ya. Gen hoax berperan penting dalam perkembangan embrio, terutama pada tahapan embrio. Gen hoax. Dalam perkembangan embrio hewan ya. Contohnya di sini misalkan hewan spons ya, yang hidup sederhana tidak memiliki gen hoax. Kemudian ada sebagian hewan yang gen hoaxnya mengatur pembentukan aksis atau anterior posterior, bagian depan bagian belakang, serta aspek perkembangan lainnya. Nah, kalau kita lihat ya, dari yang paling sederhana gitu ya sampai ke yang kompleks itu memang yang paling sederhana itu ditemukan yang diamati oleh peneliti ilmuwan gitu ya. Itu dari penempatan tentakel pada cnidaria. Contohnya maksudnya bagian tentakel itu yang sebarat tangan lah gitu ya. Pada kelompok cnidaria atau kelompok ubur-ubur gitu ya. Maksudnya di sini itu penempatan tentakelnya itu diatur berdasarkan ekspresi gennya. Jadi bicaranya ke genetika gitu gen hoax ini. Kemudian yang kedua yaitu orientasi anterior posterior segmen tubuh pada embrio protostomata. Dan selanjutnya yang ketiga kaitannya dengan perkembangan pada penempatan pasangan tungkai kaki ya pada embrio protostomata, dan terakhir orientasi anterior posterior pada embrio vertebrata. Jadi vertebrata itu urutan yang paling jauh ya, atau yang paling kompleks ketimbang hewan-hewan yang di bawahnya ataupun yang lain. Ini kaitannya dengan gen hoax ya, jadi berkaitan dengan ekspresi gen ya, perkembangan pada tahap embrio hewan-hewan, baik itu hewan vertebrata, hewan bertulang belakang dalam hal ini, ataupun hewan-hewan vertebrata, hewan tak bertulang belakang. Baik, yang 9, pernyataan yang benar tentang respirasi pada hewan berikut. Pernapasan ya. Ikan melakukan respirasi dengan insang dan kloaka, kurang tepat ya. Ikan itu berespirasinya hanya dengan yang utama hanya dengan menggunakan insang, karena ada beberapa jenis ikan yang dia dibantu dengan organ lainnya, contohnya labirin nanti. Kemudian buaya melakukan respirasi dengan paru-paru dan juga kulit, kurang tepat ya. Kalau buaya itu paru-paru baru sama kloaka dia bisa. Burung melakukan respirasi dengan paru-paru dan siring, harusnya dengan paru-paru dan bukan siring. Apa? Kantung udara ataupun budi hawa ya. Saccus pneumatoticus.
Katak melakukan respirasi dengan paru-paru dan kulit, ya. Kalau katak nanti beda, karena katak mengalami metamorfosis, dia bisa dua kan. Ketika tahapan larva, ya dia bernapas dengan insang. Ketika sudah dewasa, menggunakan paru-paru dan kulit, disebutnya pulmocutaneus. Penyu melakukan respirasi dengan paru-paru dan insang, tidak harusnya paru-paru dengan keluarkan. Nah ini gambar respirasi pada kelompok amfibia, dalam hal ini adalah katak ya. Jadi penapasannya itu tadi sudah kita jelaskan, masing-masing fase berbeda. Ketika dia larva menggunakan insang luar, ketika dia dewasa menggunakan kulit dan paru-paru. Jadi di lapisan kulitnya itu, ya, di bawah kulitnya itu ada kapiler darahnya, gitu ya. Ada kapiler darahnya, kemudian bertukar oksigen dengan karbon dioksida secara difusi, ya. Pertukaran langsung dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi oksigen itu berpindah dari lingkungan masuk ke dalam kapiler darahnya, sementara karbon dioksida berpindah dari kapiler darahnya ke lingkungan, dari tekanan yang tinggi, konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Oke, ini kaitannya penapasan pada kelompok A. Terakhir mungkin ya untuk soal problem set, karena nanti ada satu lagi soal, yaitu soal pelatihan. Berikut ini merupakan ciri khusus sistem respirasi pada kelompok ikan lele, kecuali ya, ikan lele ini termasuk ikan yang dia mampu bertahan hidup di lingkungan yang kadar oksigennya tipis ya. Kenapa? Karena dia punya organ tambahan, yaitu labirin ya. Jadi labirin ini perluasan ruang insang. Nih, kalian lihat ya. Ini bagian insangnya, kemudian di bagian atas dari insang tersebut atau bagian kepalanya itu ada labirin ya, untuk menyimpan udara. Kalau ibarat burung ya sama seperti pundi-pundi hawa gitu ya. Ikan memiliki labirin, misalkan lele, kemudian ikan gurame. Jadi ketika dia berada di lingkungan yang tipis gitu ataupun di darat, nah, dia masih bisa bertahan cukup lama ketimbang kelompok ikan-ikan yang tidak memiliki organ tambahan berupa labirin ya. Nah, dia itu fungsinya untuk menyimpan oksigen ataupun udara. Baik, ini mungkin ya untuk soal problem setnya. Kemudian kita beralih ke soal pelatihannya. Silakan soal pelatihannya kalau bisa di download dulu, nanti kita bahas lagi untuk soal pelatihan.